Halo Sobat Kari TV yang paling cerdas sedunia. Kali ini kita akan menduetkan dua tokoh yang sangat fenomenal menjadi calon presiden dan wakil presiden RI 2024. Silahkan Sobat subscribe, share channel ini dulu ya sebelum komen dan memberikan pendapat di kolom komentar di bawah. Ini tentang dua tokoh fenomenal jika dijadikan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dua tokoh ini sama-sama memiliki ide-ide yang luar biasa. Dua tokoh yang dimaksud yakni Lour Rangga Sunda Empire dan Mardigu Wowik Bosman. Ayo kita simak dulu video berikut ini lalu berikan pendapat sobat tentang jika mereka jadi calon presiden kita. Ini videonya. Indonesia saat ini harus bisa diwujudkan sebagai negara yang terkuat di Indonesia, di dunia ini nanti. Visi Lour Rangga ini sudah menyiapkan visi mewujudkan negara adil makmur yang mendapat pengampunan dari Tuhan yang Maha Berkuasa, mewujudkan negara gemah ripah, loh jinawi, tata tentrem, kertara harja, membangun ekonomi Indonesia tanpa hutang. Jadi rakyat harus sejahtera karena pemerintah diciptakan untuk mensejahterakan rakyat. Standar pemerintah di seluruh dunia. Jadi kapasitas itu pun dukungan Lour Rangga juga sekarang mengalirlah dari negara-negara internasional nih. Untuk Lour memimpin, itu juga adalah kesiapan. Makanya Lour mendapatkan gelar Bapak Perdamaian Dunia. Itu untuk jaringan ke sana. Karena tidak cukup bahwa negara dibangun atas kekuatan sendiri. Tetapi ada sisi pengakuan internasional maupun kekuatan jaringan internasional. Yaitu tadi, kekuatan daripada negara-negara internasional itu penting. Sebuah kepemimpinan. Lah, menyangkut kesiapan lainnya adalah ya secara teknis itu sih sudah. Kita bisa siapkan dengan SDM dan lain-lainnya. Terpenting adalah kita juga ikuti sebuah sistem aturan main secara benar dalam artian konstitusional. Lour Rangga akan ambil itu sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 19 2024-2009 diambil kesempatan tersebut secara kita serahkan kepada konstitusi. Dunia dalam hal ini Indonesia, negara Indonesia sebagai tadi ya tonggak kekuasaan pada proses yang disebut Indonesia bakal menjadi mercusuar. Kata Bung Karno, itu kita teruskan. Cita-cita dari leluhur kita, cita-cita dari presiden sebelumnya, termasuk dari Soekarno, sampai Presiden Pak Harto, sampai Presiden Gus Dur, sampai Presiden Megawati, sampai Presiden SBY, sampai Presiden Jokowi. Program-program yang baik kita ambil, kita teruskan. Perkara kekurangan-kekurangan tersebut, kesalahan-kesalahan yang ada pasti ada, tetapi kita tidak perlu dendam. Maafkanlah beliau-beliau. Kita toladani pada proses keberadaannya. Kita harus angkat topi, tidak ribut dari kesalahan-kesalahan mereka. Karena manusia letaknya salah. Tetapi Allah Maha Pengampun. Itulah maka diteruskan pada proses kepemimpinan berikutnya. Lour kalau memimpin pada proses itu tentu mengambil sisi program-program yang tertunda. Dalam artian, kalau itu juga disesuaikan dengan program ke depannya, itu fleksibel dan memang menuju pada proses penegakan ataupun hukum yang bagus dan kemudian kesejahteraan terwujud, kenapa tidak? Jadi persoalannya ini harus diteruskan. Dan kita ampuni kesalahan-kesalahannya. Seperti apa rakyatnya nanti? Ya pasti sejahtera lah. Lour menjamin bahwa itu sekolah TK hingga perguruan tinggi itu gratis itu. Itu hak setiap manusia itu. Lour tahu caranya untuk menyelesaikan itu. Tanggung jawab sekolah anak bangsa TK hingga perguruan tinggi clear. Tidak lagi dibebankan untuk rakyat. Karena anak didik semuanya adalah anak bangsa. Kemudian hak kesejahteraan setiap manusia yang ada di bumi. Karena itu bagian hak-hak internasional yang harus kita dapatkan. Baik hak kesejahteraan. Hak kesejahteraan itu antara lain misalkan 1 bulan. Seperti di Amerika itu sudah $1.500. Satu orang. Cuman yang masuk kepada rakyatnya adalah 900. Jadi pemerintahan USA itu mengambil $600 per orang warganya. Jadi tidak ada orang yang baik sekalipun nganggur nanti tergaji pada proses itu. Kemudian standar atas tentara terutama dan polisi harus dinaikkan, itu gaji internasionalnya utuh. Tidak dengan kondisi saat ini. Karena apa? Gaji tentara di dunia
maupun polisi itu standar daripada gaji-gaji karyawan lainnya, staf-staf lainnya yang artinya yang kepada karyawan itu ataupun yang kerja sebagai swasta itu adalah standarnya adalah mengikuti standar gaji tentara dan polisi. Ya, lo tahu menyelesaikannya itu. Kemudian dana-dana kemanusiaan yang perlu diambil alih antara lain juga mendapatkan hak sosial bagi setiap manusia yang hidup dan matinya. Itu ada jaminan internasional sudah didapatkan. Begitupun dengan dana-dana kemanusiaan lagi, yang Palang Merah, ya, yang Pramuka dan sebagainya. Itu dananya ada semuanya. Dan tidak perlu itu rakyat membayar. Dan terpenting adalah Lot pun akan membebaskan atas pajak. Bagaimana caranya? Pajak akan diubah menjadi departemen bukan pajak, tetapi baital mal. Karena setiap agama mengajarkan mereka beramal. Tidak perlu pajak itu modelnya. Bisa itu dengan kondisi itu. Dan terutama adalah kaum ibu adalah kita angkat derajatnya. Bagaimana menempatkan posisi peranan kaum ibu. Dan terutama adalah bagaimana uang Indonesia mudah dicari. Ini standar soal ekonomi nih. Mudah dicari, tetapi ketika ditukar atau membeli suatu barang, nilai rupiahnya tinggi. Kalau di satu negara adalah ukuran barometernya adalah uang susah dicari, ketika uangnya diambil atau didapatkan beli barang itu harus nilai uangnya banyak, ya itulah berarti belum mencapai pada titik kesejahteraan rakyat. Uang sudah dicarinya susah, begitu dapat belanjaannya adalah nilainya harus belanjaan nilai yang rupiahnya murah. Itu ukuran pembangunan itu. Apa ukuran kesejahteraan rakyat apabila sudah mencapai pada segi kebahagiaan? Kalau rakyat masih mengeluh, kemudian masih pagi-pagi ya nyangga itu kepala, kemudian pusing kayak itu di depan tuh pusing kepalanya begini ya. Ya itu berarti nilai kebahagiaan tidak ada, nilai surga tidak ada di bumi. Karena apa? Hak setiap manusia itu, hak asasi itu bukan karena mendapatkan soal hak hukum saja atau perlindungan hukum atau keamanan saja, tetapi hak kesejahteraan itu harus diberikan. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Lord Rangga, insya Allah adil makmur. Dan di sana ada satu bentuk pengampunan dari Allah yang Maha Berkuasa itu. Bagaimana kalau di satu negara di bumi ini ya, negara itu bumi lah ya, pemerintahan masih banyak orang-orang yang dipenjara. Sementara Allah itu Maha Pengampun. Allah tidak pernah membicarakan dari sisi manusia. Makanya wayahnya COVID ini adalah bencana dunia. Lot sudah ngomong tuh pada dunia itu, PBB. Kenapa tidak mengumumkan bahwa ini bencana alam dunia? Bencana dunia artinya berarti force majeure. Saatnya dibebaskan itu para penjara seluruh dunia. Berikan pengampunan mereka supaya Allah berikan pengampunan, supaya berikan itu hidayah. Kalau masih ada orang di penjara, akhirnya apa? Bagaimana mendapatkan dari pengampunan Tuhan? Saatnya Lot akan umumkan semua itu. Saatnya itu orang yang terpenjara semuanya kumpul, keluarkan semuanya untuk seluruh dunia itu. Itu penting. Force majeure ini saatnya. Adanya riset, dunia di riset pada dekade dunia atau bumi tatanan pemerintahan dunia baru. Salah satunya hak mereka harus diberikan. Keluarkan semuanya itu. Jangan melampaui batas dengan kepada kekuasaan Tuhan. Hanya peringatkan mereka jangan berbuat jahat lagi kalau ada yang jahat. Tinggal bikin aja pulau setan. Kasih buaya, kasih macan, kasih ular besar. Ya kan? Kalau mereka bersalah lagi, cemplungin aja dari helikopter. Kalau dia hidup adalah kehendak Allah hidup. Kehendak Tuhan. Tapi kalau dia dimakan buaya di situ ya berarti haknya buaya yang makan. Kau usah takut kejahatan, takut ini dan itu. Sebagai pemerintahan harus kuat pertahanan keamanannya. Kekuatan politiknya. Jangan lemah. Pertahanan itu juga bukan bicara alutsista dulu. Tapi pertahanan bagaimana seluruh bangsa ini, seluruh rakyat ini, seluruh anak bangsa ini tertanam jiwa nasionalistik. Mencintai atas negerinya. Berbuat dengan bela bangsa, bela negara, bela buminya itu tertanam. Bukan bicara tentang alutsista.
Lot Rangga sudah stop itu senjata kok. Tidak boleh diledakkan. Buat apa satu negara misalkan di mana, di Korea atau di mana-mana lah di tetangga kita, dengan alutsista yang tinggi, dengan teknologi yang hanya mau menghancurkan niat kepada manusia dileburkan, sementara rakyatnya miskin. Sebaiknya gunakan dengan sisi sejarah, bagikan itu rakyat untuk peningkatan gizi. Karena dengan imun yang kuat, jangankan COVID, itu berarti lewat COVID itu. Lah, untuk daya imun itu adalah kekuatan ransum, bahwa peningkatan gizi masyarakat perlu dipertahankan. Bukan hanya masa COVID, tapi masa kapanpun di sana. Karena terhadap jiwa yang kuat, ya, badan yang kuat pasti jiwanya kuat. Itu dibarengi nationality. Peduli terhadap jiwa negaranya, peduli terhadap tetangganya, peduli kepada keluarga, peduli kepada bangsanya ini. Makanya orang harus bisa saling menghormati. Makanya manusia ini harus saling peduli. Makanya manusia harus saling menjunjung tinggi. Sebagaimana tadi dari kecil ya, Lot Rangga lakukan dengan posisi setelah lulus SMA mengembara pada proses sambil pertapaan tadi. Ketika Lot Rangga ada usia yang sangat muda, remaja, Lot Rangga diberikan mandat. Mandat dari mana? Itulah dari untuk menata tatanan bumi, itu mandat dari Allah. Lalu kemudian Lot diterimalah dengan raja-raja di seluruh dunia pada saat itu. Lot juga diterima oleh kepala-kepala negara saat itu. Mulailah itu bergaul dengan kepala negara. Ini yang kita tunggu nanti besok. Tetapi sebelum itu mandat dari internasional Lot dapatkan untuk maju ke 2024-2009 dari negara-negara ini. Dan sekarang terutama adalah dukungan juga rakyat yang diakomodasi. Kalau Bosman Mardigu jadi presiden, maka dalam 100 hari kerja pertamanya apa yang akan dilakukan? Dalam ilmu MMT, Modern Monetary Theory, maka ada yang namanya TINA, There is no alternative. Apa arti TINA sederhananya? Pemerintah akan membuat peraturan sehingga orang tidak punya pilihan kecuali mengikuti apa yang pemerintah arahkan. Misalnya, ada 5.500 triliun uang nasabah di bank di Indonesia. Katakan 50%-nya adalah uang yang didepositokan oleh nasabahnya. Uang itu memperoleh bunga deposito sekitar 5% setahun. Jadi, kalau ada seseorang punya uang 100 miliar rupiah pada depositonya, maka dia akan memperoleh bunga sekitar 5 miliar setahun. Lumayan, duduk-duduk nggak ngapa-ngapain menikmati hidup. Kalau punya 1 triliun bahkan, dapat 50 miliar per tahunnya, bunganya didapat olehnya. Maka dalam MMT, buat peraturan yang namanya TINA, yaitu tidak ada pilihan lain seperti bunga deposito sekarang 0%. Kalau bunga deposito 0%, maka deposan kepalanya pecah semuanya. Yang tadinya duduk-duduk enak dapat 5 miliar setahun, tahu-tahu dapatnya 0. Maka uang tersebut bakal ditariknya keluar. Maka pilihannya, kalau dia kirim ke luar negeri tanpa underlying transaction atau tidak ada transaksi, hanya pindahin uang, dia akan kena pasal flight capital, penjara 5 tahun. Keluar uang dari Indonesia harus ada masuknya atau transaksinya, misalnya beli alat produksi atau apapun yang bermanfaat. Kalau mau deposito di luar negeri, tukar mata uang asing, flight capital, penjara 5 tahun. Apa yang terjadi kalau TINA diterbitkan regulasinya? Sementara dari 5.500 triliun, setengahnya adalah deposito yang tidak berbunga. Maka uang tersebut mendadak bisa keluar dari bank dan masuk ke sektor real. Jadi pabrik, jadi hotel, jadi kafe, invest di UKM, dan uang yang 2.000 triliun rupiah itu atau sama dengan APBN mengalir deras ke sektor ekonomi produktif. Ekonomi Indonesia dalam semalam akan berputar. Makanya jangan pilih Bosman jadi presiden. Saat ini, strategi berekonominya adalah membatasi gerak peredaran uang. Tidak heran, karena itu memang strateginya old mind. Fakta saat ini uang beredar hanya 48% dari GDP nasional. Kemudian, pertumbuhan pinjaman perbankan hampir tidak tumbuh. Padahal, salah satu indikasi untuk tumbuh ekonomi sebuah negara adalah pertumbuhan pinjaman perbankan di sektor industri di atas 10% per tahunnya dibanding tahun yang lalu. Strategi TINA adalah membanjiri pasar dengan uang segar baru, yaitu uang di bank
uang deposito nasabah digelontorkan keluar ke sektor real. Itu strategi pertama yang sudah kita jelaskan. Ada strategi berikutnya untuk membanjiri uang ke Indonesia, yaitu dalam 100 hari pertama Newmind menjabat presiden adalah memanggil para naga-naga yang telah lama berbisnis di Indonesia. Minimum 9 naga hadir di istana. Di istana dipasang kamera dari seluruh media elektronik termasuk live, YouTube, dan media sosial lainnya. Ketika mereka hadir dalam meja pertemuan, maka siaran langsung dimulai. Presiden akan mengatakan, "Pak A, menurut data di kantong saya, Anda dan keluarga yang telah 50 tahun membangun bisnis di Indonesia memiliki uang tunai di negara lain lebih dari 10 billion dolar atau 150 triliun rupiah. Kapan uang itu balik ke Indonesia?" Maka si A mengatakan, 24 bulan lagi, Pak. Maka Presiden akan mengambil pasportnya dan berkata, "Tak pinjem pasportmu 2 tahun ya, sampai uangmu masuk balik ke Indonesia." Oke, Pak F, berapa lama uangmu dan keluargamu yang di luar negeri itu akan masuk balik disimpan di Indonesia? Maka F menjawab, "Wah, belum tahu Pak, harus saya hitung dulu." Maka Presiden akan mengatakan, "Baiklah kalau begitu, kita pinjem pasportnya ya. Juga kita belum tahu berapa lama paspor ini kita pinjemnya." "Pak B, berapa lama aset tunaimu yang di luar negeri akan balik ke Indonesia?" Pak B menjawab, 1 tahun. "Baik, 1 tahun paspormu tak pinjem ya. Kalau mau berobat ke luar negeri, ngapunten loh ya, Anda belum bisa dulu. Berobat di tanah air aja dulu. Atau mau kunjungi anak, saudara, mau tinggal atau jalan-jalan wisata ke luar negeri, belum bisa dulu. Jadi wisatanya di dalam negeri aja. Sampai uang di luar negeri balik dulu ke tanah air, nggih. Janji suci kalian ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia loh. Anda ini pahlawan ekonomi kalau balikin uang tersebut ke tanah air yang akan membantu ekonomi dalam negeri. Kita putar cepat bersama. Mau kan jadi pahlawan bangsa? Ini masa kalian berkontribusi ke negara tercinta loh." Sahabat, dari 11.000 triliun yang ada di kantong, pasti dengan strategi ini minimum separuhnya balik masuk ke Indonesia dalam setahun ke depan. Sulit mereka para naga nggak keluar negeri karena berobat itu di masa tuanya. Mereka juga berpenyakit kok, nyaman dengan dokter luar negeri. Juga sulit mereka tidak mengunjungi dan melihat simpenan-simpenan tanda petik ya, simpenan mereka yang banyak itu. Makanya, jangan pilih Mardigu jadi presiden. Syarat utama menjadi negara superpower selain kekuatan pemimpin dan timnya yang kelas dunia, maka kekuatan ekonomi negara harus menjadikan Indonesia negara yang sangat kaya. Bukan hanya tumbuh 7% setahun, itu dagang doang bisa. Harus lebih dari itu, harus menjadi sangat kaya. Negara kaya bisa didapat kalau strategi ekonomi bernegaranya menjalankan prinsip kaya, yaitu untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya yang mengerjakannya mudah, bisnisnya unik, dicapai dalam waktu cepat, dan membuat tembok agar kompetitor tidak bisa masuk. Itu pasti kaya aja kalau menjalankan hal seperti itu. Jadi Indonesia harus memiliki produk unggulan yang memiliki competitive advantage atau absolute advantage seperti prinsip kaya cepat tadi. Maka tidak lain tidak bukan adalah Indonesia harus masuk ke food industry. Bukan hanya menanam padi, menanam jagung, wortel atau duren, namun masuk juga hingga industri olahan makanan jadi makanan ready to eat seperti snack dan seluruh makanan kemasan dan olahan namun higienis dan sehat. Kemudian membangun industri berbasis bahan baku alam mineral seperti mineral besi atau ferro sampai ke industri kapal laut, mobil, gedung, jalanan, jembatan sampai yang terkecil paku, jarum dan lain sebagainya. Ada ratusan industri hulu mineral, midstream sampai hilir yang akan tumbuh. Kunci bahan baku dan industri turunan utama seperti smelter dan refinery atau pemurnian metal semua harus di Indonesia. Termasuk Indonesia menguasai bursa tanah jarang atau rare earth dan bursa precious metal. Setelah pondasinya terbentuk, maka dalam detail prakteknya pakai dua strategi ekonomi yang terbukti bisa menumbuhkan ekonomi dengan cepat. Pertama, bottom up, dari bawah ke atas, di mana kita akan membuat UKM scale up dari 20 juta pengusaha kelas kecil saat ini, 50%-nya dalam waktu 10 tahun menjadi pengusaha kelas menengah, dan 50% kelas menengah tadi menjadi kelas besar dengan pinjaman 0% menggunakan printing money. Yang diutamakan adalah industri serta manufaktur. Yang kedua adalah trickle down, dari atas ke bawah, di mana kita akan membuat 1000 konglomerat baru. Program ini bernama Bossman Boys. Setiap provinsi akan diseleksi mereka yang nasionalis, sudah memiliki pengalaman bisnis minimum 10 tahun, sudah memiliki organisasi dan tim manajemen yang tangguh. Mereka rata-rata akan diberikan standby loan 5 triliun rupiah tanpa bunga yang harus dikembalikan dalam 7 tahun utuh. Seleksinya nasional berdasarkan prestasi, meritokrasi sistem. Yang terpenting karakternya adalah NKRI garis lurus, visioner, agresif, dan terukur. Oligarki mules nih kalau program ini dijalankan. Makanya jangan pilih Mardigu jadi presiden.